kalau sudah hafal sih sebenarnya gampang-gampang saja ya. Jadi kalau kita menggunakan grafiknya itu kan, kalau grafiknya itu enak ya, dari nol naik turun gitu. Kalau sudah hafal grafiknya itu nggak perlu pakai yang sudut berelasi sebenarnya. Jadi karena kita menggunakan sudut berelasi, ya kita akan coba gunakan. Tapi ini juga tidak hanya untuk menentukan nilai ini 120 sama dengan berapa. Nanti ada soal-soal yang lain yang harus menggunakan sudut berelasi. Nanti saya contohkan. Oke. Ini sudah beberapa ada yang menjawab ya. Sin 120 itu sama dengan sin. Nah ini kita bebas ya. Mau pakai 90 plus, kalau 90 berarti plus berapa? 30 ya. Jadi nanti caranya gini. Jadi ini nanti caranya kita lihat ininya. 120 ini berada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Di kuadran 2 sinnya bagaimana? Sinnya positif. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan 180 min 60. 180 itu kan tadi tidak mengubah perbandingan ya, sehingga tetap sin 60. Nah, tandanya di kuadran 2 jadi tetap positif gitu ya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini juga bisa menggunakan cos. Cos apa? 90 akan berubah menjadi cos. Nah, coba 240 itu sama dengan berapa? Nggak usah nilainya dulu, nggak masalah. Misalkan cos 240 sama dengan sin berapa atau cos berapa. Direlasikan dengan kuadran 1. Coba. Cos 240 itu sama dengan berapa? Setengah. Kalau korelasinya dengan atau relasinya dengan kuadran 1, ini sama dengan cos berapa? Ya, ini sama dengan cos berapa? Atau kalau sin bisa nggak? Coba. Sinnya sin berapa? Ada yang sudah nemu? Cos 240 itu sama dengan cos berapa? Atau sin berapa? Nah, itu ada yang nulis cos 180 plus 60. Nah, ini di kuadran berapa? Nah, 240 ini kan di kuadran 3 ya. Betul ya, kuadran 3 ya. Nah, di kuadran 3, cosnya bagaimana? Ini kita ubah dulu lah. Jadi cos, pakai apa ini? 180. 180 plus 60 ya. Sama dengan, nah kalau di 240 atau kuadran 3, cosnya kan negatif ya. Negatif, kalau menggunakan 180 berarti tetap cos. Cos 60. Berapa cos 60? Min setengah gitu ya. Nah, kalau pakai yang lain, cos juga menggunakan apa ini? 270 min 30. Di kuadran 3 itu kan negatif. Menggunakan 270 berubah menjadi sin 30. Sin 30 berapa? Jadi pahami ya?
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini bagaimana? Tan min 240. Tan dari min atau negatif 240. Tadi ada persamaan, ada persamaan untuk tangan apa? Tan min alfa itu sama dengan apa? Di kuadran, anggap aja ini kita menggunakan yang tadi di kuadran 4 ya. Tan min alfa itu sama dengan apa? Min tan alfa atau tan alfa? Min tan alfa ya. Jadi nanti akan sama dengan, kalau yang ini akan menjadi negatif tan 240. Tinggal yang tan 240 itu kita ubah, mau pakai oke, kita lanjutkan ya. Tan 240 ini sama dengan ini ya, sama dengan negatif tan, mau pakai yang mana? 360 saja ya. 360 berarti dikurangi 60 gitu ya. Sama dengan min tan, nah ini kan 360 ya. 360 dibuat 360 min 60 itu di kuadran 4. Sementara di kuadran 4 itu tannya kan negatif ya. Ini akan jadi positif. Positif 60 ya. Tan 60 berapa coba? Tan 60 berapa? Oh iya, 240 di kuadran ya. Nah, ini kok sudah jauh banget ya. Oke, kita oh iya. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, oke. Hmm, 270 kita pakai 270 saja, 270. Nanti ada kotan ya. Atau pakai yang itu saja. 180. Nah, itu ada yang sudah mencoba ya. Kita akan pakai yang 180 saja. 180 plus 60 ya. Di kuadran 3 ini kan positif ya. Positif ini tetap negatif berarti ya. Maaf ya. Min tan 60. Betul ya? Ini akan menjadi min berapa? Tan 60 itu berapa? Akar 3 atau sepertiga akar 3? Oke, monggo nanti dituliskan di chat ya sebagai latihan. Ini gambarannya ya. Nah, min tan 60 itu sama dengan min akar 3. Oke, nah coba saya mau minum dulu. Silakan, 2 menit cukup ya. 2 menit untuk menyederhanakan bentuk ini. Silakan.
Boleh misalkan ada yang sudah nemu, nah, bisa kirim ke grup nggak masalah. Nanti sambil kita lihat ya. Pi per 2 itu berarti 90. 90 ya. Ada yang nemu? Oke, kita bahas saja ya. Sama dengan contoh ada yang sudah nemu ya. 2 cos. Yang lain bagaimana yang lain? Sudah nemu belum? Kita akan coba ya. Kita bahas sin 90 ya, atau pi per 2. Pi per 2 90 ya. Ini kan di kuadran 1 ya. Kuadran 1 sinnya menjadi cos 2x. Ini di kuadran 2 sinnya masih positif ya. 90 berarti berubah jadi cos 2x ya. Cos 2x tambah cos 2x berapa? Bukan cos 4x ya. Tapi 2 cos 2x. Satu lagi. Silakan. Kita akan coba lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Sin 70 sama dengan X, cos 70 sama dengan Y. Itu kan nilai dari sin 20 tambah cos 110 dikali kotan 160. Akan dicoba dulu ya. Yang nomor 4 semuanya sudah bisa ya. Variasi soal masih banyak sekali ya. Ini saya hanya sampaikan beberapa. Nanti kalau misalkan mau diskusi di grup lebih lanjut ya bisa soal atau ya saling-saling aja. Oke, saya tunggu ya yang komen dulu ya. Ada nanti kita bahas. Ada yang jawab 0. Yang lain itu perbandingan ya. Gak masalah, di sini kita sama-sama belajar ya. 0. Yang lain ayo, saya tunggu bentar. Jawab lain 0. Yang nomor 4, oke, nah seperti ini ya. Yang nomor 4 belum paham. Yang nomor 5 nanti yang lain coba dulu ya. Saya akan coba kembali ke nomor 4. Ini ya. Saya coret-coret di atas saja. Jadi ini kan 90 ya. Pi per 2 ya, kan tadi sudah mengubah radian ya. Oke. Ini sudah lebih jelas belum suaranya? Ini
Gimana? Gini. Sudah cukup? Jelas? Masuk? Oke, cukup. Oke, saya akan coba seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Sin 90 ya. Pi per 2 itu kan 90. 90 min alfa ya. Ini kan sama saja sin 90 min alfa. Sin 90 min alfa itu kan tadi ini kan masih di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Tapi kalau menggunakan 90 itu kan berubah. Di kuadran 1 itu positif. Dan menggunakan 90 itu berubah. Jadi menjadi cos alfa. Nah, alfa yang dimaksud di sini itu adalah ini. Sehingga menjadi cos 2x. Begitu? Nah, kemudian untuk yang ini. Sin 90 plus 2x. Sin 90 plus alfa ini ya. Sin 90 plus alfa itu kan di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 sinnya masih positif. Nah, ternyata menggunakan 90 berarti akan berubah menjadi cos alfa. Cos alfa lagi. Alfanya adalah cos 2x ya. Jadi cos 2x ditambah cos 2x itu sama dengan 2 cos 2x. Oke, gitu. Bisa dipahami untuk yang nomor 4? Dan nanti kalau misalkan belum, sampaikan kembali ya. Sudah ada yang jawab itu? Nomor 5. Y plus X. Jadi untuk relasi ini kita cukup sebenarnya memahami dua pola saja. Tanda dan relasinya. 90 plus minus atau 180 plus minus. Jadi kalau menggunakan yang sumbu Y itu kan berarti ya, kalau menggunakan yang sumbu Y itu kan berarti bisa 90 plus minus atau 270 plus minus gitu kan. Nah, kalau yang sumbu X itu kan bisa 0 plus minus, 360 plus minus, 180 plus minus gitu kan. Oke, nomor 5, 2x. Nanti kita bahas ya. Cukup bervariasi ya ternyata jawabannya. Kalau tadi yang nomor 4 lebih seragam. Nah, ini kita akan coba nanti bagaimana penyelesaian untuk nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk nomor 5. Saya hapus dulu sebentar. Y plus X. Yang lain. Ini kalau matematika nggak coba-coba mengerjakan ya kurang terampil ya. Harus banyak latihan memang. Jadi kita akan coba selesaikan. Sin 20 ditambah cos 110 dikali kotan 160. Sinnya bisa kita ubah menjadi supaya di sini muncul supaya muncul ini ya 70-nya. Jadi 90 min 70 ditambah 110 itu bisa kita ubah menjadi 180 dikurangi 70. Dan yang 160 itu bisa kita ubah menjadi 90 plus 70. Jadi kita ubah diperbaiki dicoba lagi pengerjaannya ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Sin 90 min 70. Nah, ini kan di kuadran 1 ya, di kuadran 1 itu kan positif ya. Menjadi cos 70 ya, yang depan itu cos 70. Terus yang
sampingnya cos 180 min 70 itu di kuadran 2. Di kuadran 2 cosnya negatif ya. Negatif tetap cos ya, negatif dari cos 70. Kemudian yang kotan itu 90 plus itu di kuadran 2. Di kuadran 2 itu bernilai negatif ya untuk kotan. Nah, kalau menggunakan 90 berarti berubah menjadi tan 70. Gitu ya, sama seperti yang kalian kerjakan, teman-teman kerjakan, sama nggak? Kita lanjutkan. Nah, tinggal kita ganti saja cos 70 itu Y ya. Nah, itu tannya bisa diubah dulu ya. Tannya bisa diubah dulu menjadi sin per cos. Cosnya nanti bisa dihilangkan itu ya. Sehingga bentuk akhirnya hanya cos 70 ditambah sin 70. Nah, cos 70 itu adalah Y, sin 70 itu adalah E. Oke, begitu ya. Ini hanya beberapa contoh soal tentang korelasi. Masih banyak sekali ya, nanti mungkin di lain kesempatan ya kita lebih dalam lagi untuk soal-soalnya. Pada intinya di sesi ini ya, nanti kita akan lebih ke pembuktian rumus-rumusnya dulu ya. Jadi kita tahu itu rumusnya dari mana.